teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Loh, Bimbo. Halo, Se. Halo. Loh, ngomong-ngomong mau kemana toh, Bimbo? Ini loh, Se. Bimbo dari rumahnya temen. Jalan kaki sambil menikmati pemandangan. Kan udaranya seger, enak. Jadi Bimbo sekalian menikmati pemandangan ke rumah temen itu, Bimbo. Gitu loh, Se. Oh, gitu ya. Lah, loh, Se ini mau kemana? Dari mana loh, Se? Oh, gini, besok itu kan Lose mau nyampaikan cerita firman Tuhan. Iya. Nah, ini mau ke gereja, mau persiapan, Bimbo. Oh, loh, Se mau ke gereja sekarang Iya. ini. Ini Bimbo mau pulang loh, Se. Oh. Nah, Bimbo, oh ini mumpung ketemu kamu ini, coba Lose kasih kuis coba ya. Wah, kasih challenge buat dikasih Bimbo. kuis. Iya. Apa loh, Se? Coba. Nah, kalau menurut kamu nih Bimbo, Allah itu ada nggak ya? Allah? Ya ada loh, Se. Pasti Allah itu ada. Iya. Oh, ada. Ada. Kalau ada apa buktinya coba? Buktinya apa ya? Allah itu pasti ada. Tapi untuk buktinya apa ya, Se ya? Nggak tahu ya? Bimbo jadi bingung Se ini, kasih pertanyaan sulit-sulit. Oh. Apa sih Se? Aku nyerah apa sih? Nah, Buktinya apa? kalau coba? mau tahu jawabannya, besok ibadah sekolah minggu. Kamu ibadah kan, Bimbo? Oh ya, Bimbo itu Se ya, tiap minggu selalu ibadah streaming di rumah. Wah, bagus. Nah, terus kalau ada ayat hafalan, ada kuis, ada aktivitas semuanya, Bimbo selalu ikut. Nah, Ikut itu aktivitasnya Se. iya. Nah, kalau gitu besok jangan lupa tunggu jawabannya Se di cerita firman Tuhan. Oh, jawabannya berarti besok nunggu firman Tuhan itu? Iya. Oke, sambil nunggu besok Bimbo mau cari jawabannya. Buktinya Allah itu ada apa ya? Nanti jawabannya Bimbo cocokin sama jawabannya Se di firman Tuhan itu Se ya? Ya, bagus. Oke, sampai besok Se ya? Ya, sampai besok ya. Bimbo mau pulang dulu Se. Oke, Ya, bye-bye. Bye-bye Se. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, hari ini kita berjumpa kembali di dalam acara streaming sekolah minggu GKT Efrata Genteng. Nah adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Hari ini kita tentu lebih sehat dan lebih diberkati Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Karena Tuhan saja yang layak untuk dimuliakan. Kita akan nyanyikan Aku Memuliakan Tuhan. Kita bangkit berdiri ya, dengan semangat kita nyanyikan. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Sekali lagi, aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya
perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Dan suci namanya. Sekali lagi, dan suci namanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih kepada Tuhan, karena kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, yang mengasihi kami, yang memelihara kami, bahkan Engkau membuat ciptaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bahkan kami bisa menikmati alam ciptaan-Mu, semua itu adalah anugerah Tuhan bagi kami. Bapa, hari ini kami ingin bersyukur kepada Tuhan. Kami ingin memuji Engkau, menaikkan puji-pujian buat Engkau. Karena Engkau sajalah Allah kami yang layak untuk kami muliakan. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami pagi hari ini di dalam ibadah sekolah minggu kami melalui streaming ini. Supaya Tuhan berkati semua anak-anak boleh bersuka cita di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Lose bawa bunga. Yang satu setahu Lose ini adalah bunga lili. Wah, cantik kayak orangnya ya. Wah, puji-puji sendiri ya. Nah, ini ada satu namanya bunga mawar. Mereka cantik, dua-duanya cantik semua bunga ini. Teman-teman, kalau kita perhatiin di sekeliling kita ada banyak sekali bermacam-macam bunga. Ada bunga matahari, ada bunga apa lagi? Bunga apa lagi ya? Bunga tulip, ada bunga mawar. Mawar aja warnanya macam-macam loh. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang pink, ada yang kuning. Wah, macam-macam deh ya. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan semua bunga, bahkan bukan hanya bunga, berbagai jenis ciptaan Tuhan seperti binatang. Kamu lihat teman-teman, binatang ada yang kecil banget, ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang meloncat, ada yang berjalan, ada yang merayap, ada yang lompat-lompat. Wah, macam-macam. Teman-teman, tahu enggak? Dari semua ciptaan Tuhan itu, Tuhan tahu bahwa kita harus memuliakan Tuhan. Kita harus meninggikan Dia melalui ciptaan alam itu. Kalian bisa perhatikan jenis ikan. Ikan aja di lautan banyak sekali macamnya. Ada ikan lele, ada ikan emas, ada ikan gurami, ada ikan teribang. Wah, macam-macam. Teman-teman, semuanya kita lihat untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, siapa yang bisa bikin bunga? Ini sih bunga plastik, pasti bisa yang bikin, manusia bisa bikin. Tapi siapa yang bisa membuat bunga yang sesungguhnya, yang asli, yang benar-benar bisa memuji muliakan Tuhan? Hanya Tuhan saja. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya. Nanti Lose kita akan nyanyikan lagu ini dengan berganti-ganti dengan kalimatnya ya. Siapa buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat bunga, hanya Tuhan saja. Siapa buat gajah, saya tidak bisa. Siapa buat gajah, hanya Tuhan saja. Siapa buat ikan, saya tidak bisa. Siapa buat ikan, hanya Tuhan saja. Siapa buat bulan, saya tidak bisa. Siapa buat bulan, hanya Tuhan saja. Bintang, siapa buat bintang, saya tidak bisa. Siapa buat bintang, hanya Tuhan
saja. Siapa buat mulut, saya tidak bisa. Siapa buat mulut, hanya Tuhan buat mata. Siapa buat mata, saya tidak bisa. Siapa buat mata, hanya Tuhan. Siapa buat saya, siapa buat saya tidak bisa. Siapa buat saya, hanya Tuhan saja. Teman-teman, luar biasa bukan? Tuhan menciptakan semuanya, dari binatang, dari tumbuh-tumbuhan, dari alam surya, bahkan termasuk tubuh kita. Gak ada yang bisa. Semuanya karena Tuhan yang menciptakan kita. Biarlah kita terus memuliakan nama Dia. Nah, teman-teman, pernah enggak kamu bersyukur karena Tuhan menciptakan kita seperti adanya hari ini? Meskipun hidungnya enggak terlalu mancung, mata kita enggak terlalu besar, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita hidung untuk bisa bernafas, kita bisa melihat dengan mata kita bisa mendengar dengan telinga kita. Kita harus syukuri, enggak perlu dirubah-rubah, enggak perlu dibentuk-bentuk kembali, tapi kita bersyukur. Begitu juga ketika Tuhan menciptakan binatang dan semua alam ini, kita bersyukur. Kenapa? Tuhan bisa ciptakan luar biasa. Nah teman-teman, yuk kita nyanyikan pujian ini. Andaiku jadi kupu-kupu dengan sayapnya yang begitu indah warna-warni. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita lihat ada binatang gajah, belalainya panjang. Kita bersyukur untuk belalai yang panjang itu. Juga kita bersyukur dengan tubuh kita, dengan talenta kita, dengan semua yang Tuhan berikan pada hari ini. Mari kita bersama-sama nyanyikan pujian ini. Sambil bergerak ya. Andai begini ya andainya. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Sekali lagi. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Sekali lagi. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lose Erlin. Oleh karena itu, siapkan hati kita akan belajar firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, perkataan Tuhan. Dan itu akan memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Kita akan siapkan hati, kita nyanyikan pujian ini. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab
ada buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Nah, hari ini waktunya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Yuk, semuanya yang di rumah loh, mau ajak kita semua lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami masih boleh beribadah walaupun streaming di rumah, tetapi Tuhan memberkati kami semua. Berkati setiap anak-anak yang mendengarkan, berkati juga internet yang digunakan, kiranya berikan kelancaran, juga berkati untuk Loso yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati mulut bibirnya supaya apa yang dia ceritakan, apa yang dia sampaikan dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kemarin itu sebelum Loso cerita, Loso mau cerita sedikit. Kemarin itu Loso ketemu sama Bimbo. Nah, Loso kasih challenge sama Bimbo. Nah, challenge-nya begini, Loso tanya, kalau menurut Bimbo, Allah itu ada enggak ya? Nah, tapi kelihatannya Bimbo enggak tahu, dia bingung. Nah, adik-adik yang di rumah tahu? Nah, kalau kalian tidak tahu, Allah itu ada atau tidak? Nah, kita akan pelajari sama-sama firman Tuhan hari ini ya. Nah, sebelum Loso lanjutkan cerita, Loso mau tunjukkan sebuah gambar. Ada banyak gambar nih, Loso punya banyak gambar. Coba kita lihat ya. Nah, gambar apa adik-adik? Iya, gambar pemandangan. Gambar seluruh isi dunia. Ada gunung, ada pepohonan, ada binatang-binatang di laut, ada juga tata surya, ada juga air terjun. Nah, semua ini adalah isi dunia ini. Nah, adik-adik, kalau dunia ini ada dan segala isinya, berarti ada yang menciptakan. Nah, itu merupakan bukti bahwa Allah itu ada. Itu merupakan bukti yang pertama ya. Kita bisa melihat ciptaan-ciptaan Tuhan semuanya. Ini yang Loso ambilkan, ini pemandangan baru sedikit. Masih banyak lagi pemandangan yang bisa kita saksikan dan itu sangat luar biasa. Nah, adik-adik, kalau kalian yang sudah duduk di bangku SD ataupun SMP, pasti kalian sudah mempelajari tentang ilmu alam, mempelajari tentang tata surya, mempelajari tentang sains. Kalian pernah berpikir enggak bahwa siapa ya yang menciptakan dunia ini dengan isinya, dengan begitu cermat, dengan begitu luar biasa, yang sampai sedetil-detilnya, bahkan itu pun Allah sudah perhitungkan adik-adik. Nah, seperti kita lihat dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian 1, ya, Allah menciptakan dengan berfirman. Nah, Allah berfirman, jadilah terang dikatakan. Nah, kenapa Allah
menjadikan terang untuk pertama kali, karena ciptaan yang berikutnya membutuhkan terang. Nah, berikutnya Allah berfirman, jadilah air dan daratan, jadilah cakrawala. Kenapa? Karena ciptaan yang berikutnya juga membutuhkan air, membutuhkan daratan, membutuhkan cakrawala. Nah, adik-adik, Allah sudah memperhitungkan semuanya dengan sangat cermat, dan hasilnya bisa kita saksikan, yaitu bumi dan semua isinya. Ini bukti bahwa Allah kita itu ada. Bahkan Raja Daud pun di dalam kitab Mazmur juga sangat mengagumi, sangat kagum dengan karya Tuhan yang luar biasa. Nah, itu tadi ya, bukti yang pertama. Nah, untuk bukti yang kedua, coba Loso juga punya gambar satu lagi. Nah, ini adik-adik, pasti kalian semua tahu ya, ini adalah Alkitab ya. Alkitab ini bukti bahwa Allah itu ada. Nah, kok bisa loh se? Nah, adik-adik, dari semua banyak buku di dunia ini, hanya Alkitab saja buku yang paling tua dan yang berisi segala macam, berisi lengkap. Nah, bedanya apa kalau buku-buku? Nah, biasanya kalau buku-buku ini ditulis oleh satu atau dua orang. Nah, satu atau dua orang, tahunnya berapa, tahun terbitnya berapa. Tapi kalau Alkitab ini ditulis oleh banyak orang yang dipilih Allah sendiri untuk menuliskannya. Mereka dari tempat-tempat yang berbeda, dari waktu atau dari masa yang berbeda, bahkan jarak mereka, para penulis ini ribuan tahun adik-adik. Tetapi isi dari Alkitab ini sangat berhubungan. Kalau Alkitab, kitab Perjanjian Lama itu berisi nubuat, Perjanjian Baru berisi penggenapan Allah. Mengapa demikian? Karena Allah sendiri yang menuntun orang-orang tadi untuk menuliskan Alkitab. Nah, ini loh punya gambar-gambarnya ya, para penulis. Kalau zaman dulu, zaman nabi-nabi ada ada Nabi Musa, ada Bapak Abraham ya, ada juga Nabi Yesaya dan juga Raja Daud. Nah, mereka semua orang-orang yang dipilih Allah untuk menuliskan kitab-kitab ini. Kalau di Perjanjian Baru, ada siapa para penulisnya? Ada Rasul Paulus, ada juga Matius, ada juga Yohanes, ada juga siapa lagi? Lukas, Dokter Lukas, dan masih banyak lagi. Mereka bukan berasal dari tempat yang sama adik-adik. Mereka berasal dari tempat yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sebagian muridnya Tuhan Yesus, ada yang tahu. Tapi mereka tidak saling berhubungan dalam menuliskan Alkitab. Mereka dituntun oleh Allah, dituntun oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menulis. Nah, luar biasa kan Alkitab kita? Nah, adik-adik, ini merupakan bukti yang kedua bahwa Allah itu ada. Allah kita hidup. Nah, dan hebatnya lagi adik-adik, kalau misalnya buku cerita. Nah, Loso baca buku cerita nih, satu buku cerita. Kalau kita habis baca, selesai, tamat, ya sudah selesai. Paling cuma ada beberapa pesan moral aja, 1-2 pesan moral. Tetapi kalau Alkitab ini menuntun kita untuk apa? Tahu, Allah memberitahukan mana yang benar dan mana yang salah. Terus kalau kita lagi sedih, kita lagi susah, firman Tuhan ini memberikan penghiburan, menyukakan hati kita, kata Raja Daud dalam kitab Mazmurnya. Kalau kita lagi putus asa, gak punya semangat, firman Tuhan memberi kita semangat yang baru. Nah, adik-adik, maka Tuhan mau bahwa kita terus merenungkan firman Tuhan. Nah, Tuhan mau bahwa kita harus memuliakan Tuhan. Dengan bagaimana Loso memuliakan Tuhan? Dengan tidak berbuat dosa. Karena tubuh kita ini juga ciptaan Tuhan yang termulia.
kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Walaupun kalau kita berbuat dosa, berpikir dosa, mama papa kita nggak tahu. Tetapi Tuhan Allah kita tahu. Tuhan tahu, dalamnya hati kita pun Tuhan tahu. Ya adik-adik, nah kalau kita berbuat dosa berarti kita tidak memuliakan Tuhan yang sudah menciptakan kita, menciptakan kita dengan memberi kita tubuh yang sehat. Itu harus kita syukuri setiap hari. Dengan kita tidak berdosa, dengan kita bersyukur setiap hari atas nafas yang kita hirup, atas makanan yang sudah tersedia, atas apapun, kejadian apapun yang kita alami, kita harus tetap bersyukur setiap hari karena Tuhan ada dan Tuhan melindungi kita. Amin. Nah adik-adik, hari ini cerita Losus demikian. Nah untuk ayat hafalannya Losus ambil dari kitab Mazmur 113 ayat 4 ya. Losus ulang ya, untuk kelas batita dan balita ayat hafalannya dari kitab Mazmur 113 ayat 4. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Saya ulang ya, Mazmur 113 ayat 4. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Nah, untuk yang kelas 1 sampai pra-remaja, kalian harus tuliskan karya Tuhan dalam hidupmu, hal yang kamu alami, boleh apa saja yang menurut kamu, wah ini patut saya syukuri, saya mau bersyukur untuk hal ini. Nah, kalian tuliskan ya. Terus setiap hari sampai dari hari Senin sampai Jumat, hari Sabtunya kalian kumpulkan ke lose kalian masing-masing. Di foto kalian kumpulkan ke lose kalian masing-masing. Jangan lupa ya, nanti losenya tunggu. Nah, kita mau mengakhiri ibadah kita, lose akan tutup dalam doa. Mari semuanya yang di rumah kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih kami boleh mengerti bahwa Engkau ada karena kami boleh melihat dari ciptaan-Mu dan dari firman-Mu yang begitu nyata buat hidup kami. Terima kasih Tuhan atas hidup kami, atas apapun yang kami alami selama ini. Dalam keadaan apapun, dalam masa pandemi ini pun kami tetap akan bersyukur untuk segala yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita akan dengarkan pengumuman ya. Yang pertama, selamat ulang tahun buat teman kita Bradley, 15 Mei. Teman-teman jangan lupa memberikan ucapan selamat ulang tahun ya buat Bradley. Tuhan berkati Bradley supaya engkau semakin setia dan memuliakan nama Tuhan. Nah teman-teman jangan lupa ayat hafalan supaya kita terus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan jangan lupa juga mengerjakan SOAP-nya. Ya, perhatikan supaya kita bersama-sama akan bisa belajar firman Tuhan dengan baik. Hari ini kita akan memberikan persembahan, jangan cuma nyanyi persembahannya, tapi persembahannya jangan lupa bisa dikirim atau ditransfer melalui rekening BCA gereja kita atau dititipkan ke lose-lose yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan kita akan nyanyikan pujian ini sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, hai soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hai soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, hai soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, hai soraklah haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, ada sebuah kabar gembira. Mengisi akan hari libur kalian, Departemen Komisi Anak GKT Sinode mengadakan sebuah acara retreat secara online, yaitu pada tanggal 28 sampai 29 Juni. Nah, teman-teman yang bisa ikut hanya anak-anak yang kelas 3 SD sampai SMP kelas 1. Biaya pendaftarannya murah banget loh, cuma 50.000. Nah, teman-teman bisa segera daftarkan diri anak-anak melalui lose-losemu yang ada di gereja, supaya kita bisa daftarkan langsung ke DP 3A. Ingat ya, 28 sampai 29 Juni. Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita ikut semuanya ya. Yuk kita akan nyanyikan pujian doksologi untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin, amin, amin. Kita akan berdoa anak-anak. Tuhan, terima kasih Kau sudah menolong akan seluruh ibadah sekolah minggu kami. Hari ini kami mau mendoakan untuk Bradley, Tuhan berkati dia untuk menjadi anak yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, mengasihi Engkau, dan hormat kepada kedua orang tuanya. Berkati papa mamanya di dalam segala usaha, pekerjaan, bahkan iman, supaya mereka bisa mendidik dan mengasuh Bradley menjadi anak yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit. Tuhan tolong sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka, agar mereka bisa beraktivitas seperti dahulu kala. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami berikan untuk Tuhan. Pakailah uang yang mati ini untuk menjadi alat memuliakan Tuhan melalui gereja kami dan sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan memberikan berkat-Mu kepada kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu untuk terus memuliakan Tuhan dari saat ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu yang akan datang.